Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini nih smartwatch yang paling banyak di request setiap video review ada aja di kolom komentar ya. Bang, review Super Kala MG03 MG03. Saya sedikit bingung dan juga ragu untuk nge-review smartwatch ini karena ya sama dengan Aolon Navi R3. Mungkin ini induknya ya sebelum dikasih branding Aolon. Karena ini lebih murah, cuma 600 ribuan aja, sedangkan Aolon di 900 ribuan. Yang agak bikin saya ragu tuh ya mereview ulang barang yang sama. Tapi oke lah, untuk memenuhi hasrat para requester, ini dia Super Kala MG03. Di awal video langsung aja saya kasih kata-kata smartwatch ini tuh recommended banget untuk kelas harga 600 ribuan. Ya killer sih buat semua smartwatch ya. Karena fitur desain ini benar-benar menang di semua segmen. Ya kecuali brandingnya dan juga garansinya ya. Karena setelah saya cek smartwatch ini tuh garansinya cuma 1 bulan saja. Dan kalau kita spend harga 300 ribu lagi, yaitu udah di branding sama Aolon, nambah tuh garansinya jadi 6 bulan. Jadi ya silahkan tentukan ya, kamu lebih pilih garansi yang sebentar ya berarti ambil ini. Kalau kamu lebih pengen tenang selama 6 bulan ke depan ya ambil yang Aolon. Dan di review ini pun saya sengaja beli yang warna hitam. Ya biar dapat feel beda ya, karena sebelumnya saya pakai yang warna bodas. Ya desainnya cakep, saya suka dan gak ada bayang-bayang dari brand lain. Atau mungkin ada ya yang mirip dengan ini. Coba kasih tahu saya di kolom komentar. Simple, rugged tapi gak terlalu kekar gitu ya. Karena smartwatch ini tuh bisa dibilang agak sedikit casual dan juga tipis. Dan satu hal yang bikin seneng beli warna hitam itu ternyata bezelnya gak gampang meninggalkan bekas sidik jari kayak warna silver. Kelengkapan tombol di sini ada dua dan yang atas sekaligus tombol crown. Nah, crownnya ini ada haptic feedbacknya dan haptic feedbacknya bagus, tapi nggak bisa dibawa ngebut-ngebut ya. Kalau kamu cepetin muter-muterinnya agak ketinggalan sih. Jadi yang santai-santai aja. Sedangkan tombol bawah ini untuk masuk ke shortcut olahraga. Ini dia contoh mic dari Super Kala MG03 untuk penggunaan telepon ya. Dan seperti yang sering saya infokan, kalau kamu pakai iPhone atau Samsung itu bisa digunakan WhatsApp call. Ini contoh mic-nya, gimana? Bagus atau tidak? Tampilan belakangnya seperti ini dan tentunya di sini kosongan ya, tidak ada branding Aolon di bagian bawah. Water resistant 3 ATM dan masih menggunakan 2-pin pogo magnetik untuk charging. Instalasi strap dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Jadi pengen gonta-ganti bebas banget. Strap bawaannya pun saya suka desainnya, bantalan-bantalan kayak gini selalu terlihat cakep sih. Dan tentunya di sini tidak ada branding Aolon ya, cuma ada tulisan Sport Band. Susah sih ya kalau nggak ngebandingin dengan Aolon karena saya udah nge-review Aolon duluan. Jadi sorry aja ya, bakal sering saya sebutkan tuh. Untuk material body hybrid ya, bagian atasnya ini dari metal, tepatnya stainless steel, sedangkan dari sisi sampai ke bagian belakang ini masih pakai polikarbonat atau plastik. Orang nggak bakal nyangka sih kalau smartwatch ini tuh harganya cuma 600 ribuan saja. Kacanya tidak ada keterangan materialnya apa, tapi kalau seketuk-ketuk ini terasa solid dan dia juga tidak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Jadi udah di coating oleh Epobic. Dimensinya ada di 46 mm dengan ketebalan 11 mm dan bobot di 52 gram. Oke, ini dia Super Kala MG03 di pergelangan tangan saya 16 cm. Kita coba raise to wake-nya langsung. Oke, responsif banget. 1 2 3. Wow, cakep ya. Kalau ditunggup ini tidak ada sensor untuk menonaktifkan layar. Dan untuk aplikasi penyandingannya pun sama, dia pakai Fitbeing. Ini salah satu aplikasi cakep sih ya. Karena Fitbeing ini udah bisa share data ke Strava. Kita masuk ke bagian profil sini ya. Kemudian ke pengaturan, kemudian ke aplikasi terhubung. Di sini bisa share ke Google Fit dan juga Strava. Untuk watch face online-nya semuanya gratis dan udah tersedia lumayan banyak ya. Di sini udah dikategorikan sesuai kategori masing-masing ya. Dan yang saya suka itu untuk import watch face-nya cepat. Kita kasih lihat satu ya secara real time. Kita klik menambahkan. Oke, langsung masuk ke sini. Cepat kan?
Watch face default ketika pertama kali kamu mengaktifkan yaitu yang ini dan cuma ada satu saja. Itu artinya kita bebas untuk menambahkan watch face favorit lainnya. Untuk watch face bawaannya di sini tidak dinamis ya. Artinya kalau kita klik bagian altitude ini gak masuk nih. Air pressure juga sama. Tapi untuk watch face yang lain ya tergantung dengan temanya ini dinamis ya. Kalau kita klik dia masuk ke heart rate, tanda orang lari masuk olahraga. Kemudian tanda telepon ya masuk ke telepon. Untuk display tentunya kita menang banyak banget ya. Untuk kelas harga 600 ribuan dia udah pakai panel AMOLED yang layarnya tuh cakep, hitamnya pekat, warnanya vibrant, dan resolusinya juga tinggi di 466 x 466 pixel. Oh iya, luas layarnya tuh 1,43 inci. Overall saya puas banget lah dengan kualitas layar dari smartwatch ini. UI-nya sama juga dengan Aolon ya, tarik dari atas untuk masuk ke notifikasi, dan ini sekali lagi kebalikan dari kebanyakan smartwatch ya, mirip dengan Xiaomi. Untuk karakter yang ditampilkan juga banyak, tapi tentunya dia belum bisa untuk balas chat ya, atau balas cepat. Kemudian tarik dari bawah untuk masuk ke quick setting, ini dia tampilan quick settingnya, cuma ada satu layer ya, dan nggak bisa di custom juga. Kemudian kita geser dari sisi kiri masuk ke widget, ini dia tampilan widgetnya. Kalau kita dari kiri seperti ini, ada kartu. Untuk tampilan menunya tuh ada 3 ya, flow view, list view, dan juga grid. Sekarang kita tes untuk heart rate sensornya ya. Fitur ini bisa aktif all day seharian. Oke, udah keluar 70 bpm, di sini 69. Cek lagi 69 juga di sini. 70. Cakep ya. Selanjutnya SpO2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah 99%. 98%. Ada fitur sleep tracker, stress level yang bisa aktif all day juga. Kemudian gak ketinggalan ada breathing exercise, latihan pernapasan biar kembali relax. Untuk mode latihan pernapasannya ada 3 ya, moderate, slow, dan juga fast. Nah ini nih salah satu fitur killer di smartwatch ini ya untuk kelas harga 600 ribuan. Yang pertama dia ada kompas. Udah saya cek arah mata anginnya bener. Selain itu dia juga punya fitur altimeter dan juga barometer. Ini bener-bener parah sih, 600 ribu loh. Dan juga remote kameranya dia pakai kamera bawaan dari HP. Jedaknya memang kerasa itu untuk pertama kali doang, setelahnya lancar banget tuh. Opsi remote kameranya di sini kita bisa atur sampai 3 detik aja ya. Mati dan juga timer 3 detik. Dan jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini total ada 60 mode. Termasuk olahraga renang. Ya, karena di awal udah saya sebutkan ya, smartwatch ini tuh anti air 3 ATM. Untuk positioning dia udah mandiri, artinya udah built-in GPS. Dan untuk setting olahraga lari, kita lihat bareng-bareng. Masuk bagian setting, di sini ada goal. Seperti biasa, time, calories, dan juga distance. Kemudian di sini kita bisa atur unitnya langsung dari smartwatchnya. Kemudian notifikasi per 1 km mau diaktifkan atau tidak, dan ada juga notifikasi heart rate. Dan kapasitas baterai di smartwatch ini kalau saya cek di tokonya itu 370 mAh. Kemarin sih pas pakai Aolon pengetesan saya sehari bisa 15-20%. Jadi mentok-mentok paling awet ya mungkin sekitar 6 atau 7 harian saja. Oke, itu dia review saya untuk Supercala MG03 smartwatch 600 ribuan yang sangat saya rekomendasikan. Fiturnya lengkap banget, desainnya cakep, build quality-nya juga mantap. Satu hal yang perlu diperhatikan yaitu garansinya. Oke, terima kasih bagi kamu yang udah nonton video review ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi di video review ini. Bagi kamu yang udah pakai Supercala MG03 ini, boleh juga share pengalaman kamu di kolom komentar. Oke, Rizal Bauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.